Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi teman-teman semua, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dipermudah segala urusan, dan jangan lupa selalu bersyukur ya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan saja ya teman-teman, karena hal ini sering terjadi di masyarakat umum ya. Jadi yang ingin saya bahas pada kesempatan ini adalah jerat hukum menjual tanah warisan tanpa sepengetahuan ahli waris ya teman-teman. Masih ada beberapa orang ahli waris yang bisa dikatakan nakal ya teman-teman, menjual tanah warisannya itu secara sepihak, sehingga para ahli waris yang lain sangat mengalami kerugian ya teman-teman. Nah, kalau sudah terjadi demikian, langkah apa yang harus dilakukan pada para ahli waris yang merasa dirugikan? Yang pertama, bisa diselesaikan secara keperdataan ya, yaitu dengan mengajukan perbuatan melawan hukum ke pengadilan, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1365 teman-teman. Nah, cuman dalam pasal tersebut ada unsur-unsurnya ya. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu, yang pertama ada perbuatan, yang kedua ada kerugian, yang ketiga harus melawan hukum, yang keempat ada hubungan sebab dan akibat, dan yang terakhir ada kesalahan ya, ada kesalahan. Nah, jika 5 unsur ini terbukti, maka jual beli tanah tersebut bisa dibatalkan oleh pengadilan ya teman-teman. Jadi itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, opsi yang kedua adalah orang yang menjual tanah warisan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya itu bisa dipidanakan teman-teman. Diajukan perkara pidana, yaitu lapor ke pihak yang berwajib, ke polisi ya teman-teman, dengan dugaan pemalsuan surat atau dokumen atau tanda tangan lainnya ya, sebagaimana di dalam pasal 263 KUH pidana. Karena apa? Karena tanah warisan ketika ingin dijual, maka semua ahli waris harus mengetahui, harus menyetujui, dan harus menandatangani teman-teman, menandatangani akte jual beli ya. Jika yang lain itu tidak mengetahui, maka sudah dipastikan bahwa itu telah menyalahi hukum yang berlaku. Nah, intinya untuk peralihan sebuah tanah itu harus di hadapan PPAT teman-teman, pejabat pembuat akte tanah. Hal ini juga sudah diatur sebagaimana PP nomor 3 tahun 98, yaitu tentang pelaksanaan PP 24 tahun 94. Jadi orang yang ingin menjual tanahnya itu harus di hadapan PPAT ya. Nah, sedangkan PPAT itu kebanyakan tidak akan berani mengikatkan suatu tanah warisan jika salah satu ahli waris tidak menghadap sendiri atau tidak memberikan suatu pernyataan bahwasanya telah mengetahui adanya jual beli tersebut. Karena ketika PPAT tersandung masalah hukum, pasti menjadi salah satu turut tergugat ya, mesti menjadi turut tergugat itu. Jadi kesimpulannya, intinya, jika ada salah satu ahli waris yang menjual tanah warisan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, perbuatan itu bisa digugat secara keperdataan maupun dilaporkan secara pidana ya teman-teman. Dan saya berpesan juga bagi para ahli waris yang mendapatkan harta warisan dari pewaris, ketika ingin melakukan perbuatan hukum, tolong sebaiknya bermusyawarah dulu kepada ahli waris yang lainnya. Jangan mengambil langkah-langkah tanpa sepengetahuan yang lain ya teman-teman. Maka akan terjadi persoalan-persoalan hukum yang berkelanjutan jika itu terjadi ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan penyampaian saya ini bermanfaat. Jangan lupa
subscribe, like, dan share ya teman-teman, supaya channel ini berkembang dan bisa membuat video-video yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.